Barulah di saat itu mereka menaiki pesawat dari Kupang transit ke Surabaya. Lalu dari Surabaya barulah melanjutkan perjalanan ke Batam. Sesampainya di kota Batam, sekitar jam 3 sore, di saat itu Mariance langsung dijemput oleh Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, pembahasan kita kali ini akan membahas tentang seorang pekerja migran asal Indonesia yang mendapatkan perlakuan menyedihkan dari majikannya yang berasal dari negara tetangga kita, Malaysia. Jadi mana di saat dia bekerja di sana, dia mendapatkan siksaan dan juga perlakuan yang benar-benar memprihatinkan. Oke, sebelum pembahasan ini gue mulai, perlu gue tekankan, pembahasan ini tidak bermaksud untuk mengangkat isu-isu yang berbau rasis, walaupun ini melibatkan dua negara antara Indonesia dan Malaysia. Tapi ini murni adalah sebuah kasus yang melibatkan antara pribadi dan pribadi, antara majikan dan juga ART-nya atau pembantunya. Jadi di sini gue harapkan teman-teman semua jangan ada yang berkomentar rasis atau negatif yang menyerang suku, ras, agama ataupun nama negara gitu ya. Oke, bijaklah menonton. Nah, di dalam kasus ini pekerja migran asal Indonesia yang mungkin sering kita dengar dengan sebutan TKW atau TKI itu mendapatkan perlakuan yang menyedihkan, misalnya seperti dipukul, lalu diperlakukan layaknya hewan, kukunya dicabut, mengalami kekerasan hingga hidungnya patah dan telinganya tidak dapat berfungsi dengan benar. Yang mana akhirnya di dalam kasus ini dia terselamatkan oleh sepucuk surat yang membuat dia bisa keluar dari kehidupan neraka tersebut. Namun kabarnya sampai detik ini si pelaku atau majikan yang menyiksa dia ini belum juga mendapatkan hukuman atau belum ditangkap dan si korban belum mendapatkan keadilan. Nah, gimana nih cerita selengkapnya? Inilah kisah dari saudara kita, Mariance Kabu. Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Mariance Kabu, dari namanya kita sudah bisa menebak ya, beliau ini berasal dari timur, tepatnya di Nusa Tenggara Timur, NTT. Beliau adalah seorang wanita, lebih tepatnya ibu-ibu yang sudah berkeluarga. Dia memiliki seorang suami yang masih tinggal di NTT, bekerja sebagai penjual sembako, tepatnya di Pasar Impres Naikoten, Kota Kupang. Nama suaminya adalah Karvinus Teva. Nah, pada awalnya Mariance Kabu ini hanya seorang ibu rumah tangga yang memiliki 4 orang anak. Nah, anaknya itu ada Yanto, Yarne, Jero, dan Jelly. Mereka sekeluarga tinggal di Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Nah, singkat cerita nih geng, pada tahun 2014 Mariance Kabu ini bertemu dengan seorang kerabatnya yang bernama Asnat Tafuli di daerah tempat mereka tinggal. Nah, di saat itu Asnat ini menyarankan Mariance dan juga iparnya yang bernama Jenny Sila untuk bekerja di Malaysia, mengadu nasib mendapatkan rezeki yang lebih untuk keluarganya. Kemudian Mariance di saat itu dijanjikan oleh Asnat jika mau bekerja di Malaysia maka dia akan mendapatkan gaji yang cukup besar, yaitu sekitar 800 ringgit atau setara dengan 2 juta rupiah. Dan juga bekerja di Malaysia katanya tidak begitu berat karena di sana itu semua hal berbeda dengan di NTT. Ya padahal kalau dipikir-pikir juga ya, yang namanya Malaysia ya hampir mirip lah dengan Indonesia. Ya kalau di kota besar semuanya terbantu oleh kinerja teknologi, ya namun kalau di desa-desa, di tempat-tempat terpencil ya otomatis banyak hal masih dikerjakan pakai otot. Jadi perbedaannya tidak terlalu signifikan. Nah, namun di saat itu Mariance ini terpengaruh dengan kata-kata kalau di sana kerjanya tidak terlalu berat. Ya mungkin untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT, pekerjaan yang ada di kota ini tidak seberat dengan apa yang ada di kampung. Karena gue juga bocah
kampung gue merasakan gitu ya, kita ke sumur aja masih harus pakai timba ya kan. Kalau di sini udah tinggal putar kran gitu. Terus juga mau kemana-mana masih ada jalur yang harus ditempuh dengan berjalan kaki gitu. Nah, berbeda dengan di kota, transportasinya sudah cukup mumpuni. Nah, mungkin itulah yang dijanjikan oleh Asnat kepada Mariance di saat itu. Segala hal itu sudah lebih mudah tapi mendapatkan gaji yang besar. Dan bahkan katanya Mariance tidak perlu membawa pakaian ke Malaysia. Dia cukup membawa badan, membawa tenaga, bekerja di sana, nanti pakaian sudah disediakan. Di saat itu dia direkrut tanpa sepengetahuan orang tua bahkan suaminya. Entah bagaimana ceritanya, Mariance ini ya udah direkrut gitu aja tanpa ada izin. Lalu pada tanggal 6 April tahun 2014, Mariance dan juga iparnya yang bernama Jenny dibawa oleh seorang tenaga lapangan dari PT Malindo yang bernama Peter Boki. Mereka menaiki bus di saat itu. Mereka dibawa oleh Peter ke tempat penampungan di PT Malindo yang terletak di Maulava, Kota Kupang, yang mana di dalamnya di saat itu terdapat lebih dari 20 orang penumpang. Nah, Mariance bersama perempuan yang lain di saat itu tinggal selama 3 hari di sebuah penampungan tanpa mengerjakan apapun, bahkan dia tidak diberikan pelatihan kerja apapun. Jadi di saat itu dia benar-benar ditampung doang dan bersiap untuk dikirim ke Malaysia sebagai tenaga kerja. Lalu kemudian di tanggal 11 April tahun 2014, Mariance dan Jenny akhirnya diberangkatkan dari Bandara El Tari Kupang ke Surabaya dengan berbekal uang Rp50.000 di saat itu. Dan mereka ini baru mendapatkan paspor ketika mereka berada di Bandara Kupang. Selama perjalanan, Mariance ini sama sekali tidak membawa handphone, yang artinya dia benar-benar putus kontak dengan keluarganya. Barulah di saat itu mereka menaiki pesawat dari Kupang transit ke Surabaya. Lalu dari Surabaya barulah melanjutkan perjalanan ke Batam. Sesampainya di kota Batam, sekitar jam 3 sore, di saat itu Mariance langsung dijemput oleh 2 orang pria menuju kos-kosan, yang mana kos-kosan ini diisi oleh banyak orang Indonesia. Namun entah kenapa di saat itu mereka ini semacam tidak saling bicara satu sama lain. Jadi kayak diem-dieman gitu, geng. Nah, mereka pun lalu beristirahat sebentar, lalu makan. Setelah itu tidak lama kemudian 2 orang pria yang menjemput mereka tadi mengantarkan mereka ke sebuah pelabuhan, yang dimana di saat itu mereka tidak memegang tiket apapun, yang mereka pegang hanya paspor. Barulah mereka menuju ke Malaysia dengan menaiki kapal laut. Nah, setelah beberapa lama dalam perjalanan, barulah mereka sampai ke Malaysia. Dan sesampainya di sana, mereka bertemu dengan seorang perempuan asal Malaysia yang meminta paspor mereka. Paspornya dilihat, setelah semuanya oke, mereka langsung digiring atau dibawa ke rumah si perempuan tersebut. Nah, lalu beberapa saat kemudian, tepat di saat maghrib, ada sebuah bus yang menjemput mereka lagi dan mereka dibawa kembali ke sebuah tempat penampungan yang ada di Malaysia. Namun mereka diturunkan satu persatu di tempat yang berbeda. Di setiap perjalanan, para buruh migran ini diturunkan berbeda-beda tempat. Jadi Mariance mendapatkan kloter terakhir, dia diturunkan tepat pada jam 12 malam hari. Mereka tinggal di penampungan ini selama 1 minggu dan sama sekali tidak mengerjakan apapun. Dan mereka juga tidak diberikan pelatihan apapun seperti biasa. Mereka bangun jam 5 pagi, terus mereka harus tidur jam 10 malam. Dan benar-benar nggak ada kegiatan. Dan setiap barang yang mungkin mereka bawa dari Indonesia itu disortir oleh para penjaga. Dan kemudian barang-barang mereka itu dibawa ke gudang untuk disimpan. Lalu mereka hanya diberikan seragam yang sudah disediakan oleh penampungan. Setelah seminggu di penampungan, mereka dicek kesehatannya. Jadi mereka ini dibawa ke sebuah kantor dan rumah sakit untuk dironsen, terus diperiksa darahnya, lalu diperiksa keseluruhan tubuhnya. Jadi benar-benar kondisi kesehatannya tuh dicek. Baru setelah itu mereka semua dibawa kembali ke penampungan. Sesampai di penampungan, mereka ini benar-benar diperlakukan seperti, ya maaf kata nih ya, kayak hewan di shelter gitu ya, menunggu ada yang mengadopsi. Tapi ini lebih tepatnya manusia gitu. Mereka menunggu ada orang yang mau menerima mereka sebagai pekerja rumah tangga.
Lalu keesokan harinya, tidak membutuhkan waktu lama untuk Mariance, dia langsung menemukan majikan yang mau menampung dia sebagai pekerja. Jadi dia ini diperkenalkan dengan majikannya yang bernama Ong Suping Serena, yang merupakan seorang wanita dan dia tertarik untuk mempekerjakan Mariance. Di dalam pertemuan itu, Mariance hanya ditanyakan, apakah kamu ada pantangan makan atau mungkin ya makanan yang gak boleh kamu makan. Terus juga, apakah kamu bersedia untuk menjaga orang tua saya yang umurnya sudah 97 tahun katanya. Dan di saat itu ya Mariance menyanggupi dan dia oke dengan pekerjaan tersebut. Lalu dia menandatangani kontrak kerja selama 2 tahun. Barulah keesokan harinya lagi, Mariance ini dijemput oleh majikannya tersebut untuk dibawa ke apartemen berlantai 5 di Ampang, Selangor, Malaysia. Sesampainya di sana, dia langsung kayak diinterogasi gitu, geng. Dia diminta untuk mengosongkan isi tasnya agar majikannya ini bisa memeriksa isi tas tersebut. Lalu setelah itu salah satu teman dari majikannya yang berada di apartemen itu juga itu membuat sebuah jadwal kerja harian untuk Mariance. Jadi udah diatur tuh semuanya. Di dalam jadwal tersebut, Mariance ini diharuskan bekerja ya sesuai dengan jam yang ada di penampungan juga, yaitu bangunnya harus jam 5 pagi, lalu dia bisa beristirahat di jam 10 malam. Yang artinya dalam sehari dia bekerja selama 18 jam. Tugasnya dia adalah menjaga si nenek, memandikan si nenek, memberikan makan, menidurkan, lalu memasak dan juga membersihkan apartemen. Dari informasi yang didapat, majikan Mariance yang merupakan keturunan Chinese Malaysia ini itu bekerja sebagai konsultan perminyakan. Dia ini adalah seorang janda, suaminya udah nggak ada dan memiliki seorang anak, namun anaknya ini adalah penyuka sesama jenis alias LGBT. Dia ini tidak memiliki suami maupun anak karena dia adalah seorang penyuka sesama jenis alias dia ini LGBT gitu ya. Jadi majikannya ini LGBT. Jadi di apartemen tersebut hanya ada mereka bertiga, yaitu si majikan, orang tua si majikan dan juga Mariance. Singkat cerita nih geng ya, dimulai dari dia bekerja di sana, tekanan demi tekanan terus didapatkan oleh Mariance. Di hari pertama ya dia hanya mendapatkan perlakuan kasar secara verbal, dimarahi, dimaki-maki. Namun di hari-hari berikutnya, perlakuan ini semakin gila dan semakin tidak bisa diterima. Yang dimana Mariance ini mulai mengalami yang namanya kekerasan secara fisik. Dia mulai dipukul, ditendang seperti binatang, yang membuat kondisi tubuhnya jadi cacat. Jadi ada beberapa indera di tubuhnya yang tidak bisa berfungsi. Misalnya kayak hidungnya patah, terus telinganya tidak bisa mendengar dengan baik. Semua hal ini terjadi gara-gara Mariance ini terkadang terlambat bangun atau terlambat datang bekerja. Yang mana terlambatnya itu ya nggak begitu signifikan lah, yang nggak begitu parah banget lah. Misalkan kayak terlambat 10 menit, 15 menit, yang mana ya mungkin ini masih bisa diwajarkan. Apalagi seperti yang kita lihat dia bekerja 18 jam dalam sehari. Itu bukan waktu yang ya singkat, bukan waktu yang mudah untuk seorang wanita gitu kan. Hampir 1 harian penuh, hampir 24 jam gitu. Dia istirahatnya kapan? Dia bisa dapat waktu santai kapan gitu ya. Jadi dalam hal ini benar-benar kejam sekali, geng. Di saat itu Mariance benar-benar bingung dengan apa yang dia alami. Dia menjadi serba salah dan dia nggak paham gitu apa yang diinginkan oleh majikannya. Karena majikannya ini selalu mempunyai 1001 alasan untuk menyiksa Mariance. Dan apapun yang dikerjakan oleh Mariance sepertinya salah semua gitu ya di mata sang majikan. Saking seringnya Mariance disiksa sampai-sampai dia pernah menatap mata sang majikan di saat dia menerima siksaan, dan di saat itu dia berdoa dalam hatinya, geng. Tuhan tidak mengizinkan saya untuk mati di sini di tanganmu. Doa ini setiap hari dia panjatkan di dalam hatinya dan bahkan ini dia lakukan setiap detik karena memang kondisi dia di saat itu seolah-olah di dalam masa menuju kematian. Namun Mariance ini sangat yakin kalau Tuhan akan menuntun dia keluar dari kehidupan neraka tersebut. Kondisi fisik Mariance di saat itu benar-benar memprihatinkan. Dia sering sekali tubuhnya itu udah mulai cacat, tubuhnya udah mulai mengalami kecacatan dari dalam gitu ya. Bahkan di saat dia makan, dia itu harus melongok ke atas kayak gini, geng. Dia harus melongok ke atas karena saking seringnya dipukul, dia mengalami ya sebuah kelainan di dalam tubuhnya yang mana kalau dia makan kayak gini, cairan dari hidungnya bisa keluar dengan sendirinya. Dan kondisi ini benar-benar menyedihkan. Bahkan Mariance ini pernah mengalami ya pemukulan yang dimana
dimana dia dipukul menggunakan ikan beku oleh si majikan. Sampai-sampai dia mengalami pendarahan, keluar darah, dan di saat itu dia tidak mendapatkan pertolongan sama sekali. Dia menggunakan pakaiannya sendiri untuk menutup lukanya dia, menutup darah dia yang terus mengucur karena terkena hantaman ikan beku tersebut. Lalu jika sudah membuat kesalahan, majikannya ini marah, Mariance ini tidak diberikan makan selama berhari-hari dan akan terus-menerus merasakan sakit selama berada di apartemen tersebut. Semakin hari, perlakuan dari majikannya itu semakin mengerikan. Jadi majikannya itu memperlakukan dia tuh kayak pelampiasan gitu loh, geng. Jadi kayak orang emosi, pengen banget ngelampiasin emosinya, itu Mariance ini udah dijadiin seperti samsak atau ya sasaran target. Pernah suatu hari Mariance tuh diminta untuk memakan bubur, yang mana bubur ini panas banget. Dan bahkan lebih gilanya dicampur dengan cabai kering. Udah mana panas, udah gitu pedes lagi. Mariance di saat itu dipaksa untuk menelan bubur tersebut, namun ya namanya manusia normal tidak bisa lah dipaksakan kayak gitu. Ketika Mariance tidak bisa menelan bubur itu, langsung majikannya menyiksa Mariance dengan sangat kejam. Nggak cukup sampai di situ, semakin hari, semakin lama, semakin parah. Menurut keterangan dari kata NTT, jari-jari dari Mariance itu disayat dengan pisau. Entah apa tujuannya, entah ingin memotong jari-jari Mariance, entah hanya sekedar untuk melukai. Dan juga bahkan gigi, bibir, lidah, sampai ke bagian kemaluan itu dijepit menggunakan tang. Bahkan giginya itu sampai dicabut dengan tang. Yang lebih gilanya lagi, majikannya ini sampai mengambil panci panas, lalu panci ini ditempelkan ke bagian dada Mariance dan juga ke bagian alat vitalnya. Entah apalah tujuannya, geng. Jadi di sini benar-benar pelampiasannya itu udah penyiksaan lah gitu. Bukan lagi mempekerjakan seseorang ya dengan kondisi yang normal. Ya misalkan kayak nggak apa-apa lah overtime, kurang istirahat, ya itu masih oke. Tapi ini benar-benar sudah menjadi penyiksaan. Sudah tidak menganggap Mariance layaknya manusia lagi. Lalu saking gilanya nih ya, si majikan yang backgroundnya adalah seorang penyuka sesama jenis ini meminta Mariance untuk bekerja tanpa menggunakan pakaian. Jadi dia telanjang bulat. Dia masuk ke kamar mandi juga dilarang untuk menutup pintu. Terus dia bekerja benar-benar ya udah kayak orang primitif aja gitu, benar-benar nggak menggunakan pakaian sama sekali. Semakin hari semakin psikopat, semakin gila. Majikannya meminta Mariance untuk tidur di kamar mandi itu selama 1 minggu. Dan bahkan di saat itu Mariance diminta untuk minum air kencingnya sendiri dan diminta untuk memakan daging mentah. Jadi di sini udah bisa dipastikan si majikannya ini ya punya kelainan jiwa nih, geng. Sedari awal Mariance ini sudah pernah berpikir untuk melarikan diri. Ya gue yakin juga kalian pasti bertanya-tanya gitu ya. Masa Mariance nggak punya keinginan sih untuk melawan? Kenapa nggak dihantem aja gitu ya? Terus kabur gitu. Ya seperti yang kita ketahui, geng, sudah banyak kasus yang seperti ini, yang dimana majikannya itu jahat. Lalu ketika si pekerjanya melawan, malah pekerjanya nanti yang dipenjara, ya kan? Mendapatkan hukuman. Padahal nih ya, kalau misalkan Mariance ini mau melawan itu bisa aja. Karena seperti yang kita tahu ya, backgroundnya orang NTT itu adalah orang yang keras-keras, bukan orang-orang yang lembek gitu ya. Ya kalian bolehlah coba main-main ke NTT, kalian lihat laki-lakinya, kalian lihat ibu-ibunya, para wanitanya gitu ya. Semuanya itu bukan orang yang lembek-lembek. Udah pasti nih kalau Mariance melawan dia bisa aja, tapi dia pasti berpikir panjang. Kalau dia melawan di negara orang, di rumah orang, yang ada nanti dia mendapatkan hukuman yang berat. Sedari awal dia mendapatkan sisaan, dia sudah berencana untuk kabur. Namun sayangnya, setiap si majikan pergi ke kantor, dia selalu dikurung, dikunci semuanya, mulai dari jendela, pintu, dan semua akses itu dikunci oleh majikannya. Jadi di apartemen tersebut dia hanya tinggal bersama ibu si majikan yang sudah sakit-sakitan. Dan seperti yang kita tahu juga ya, namanya apartemen gitu, ya kalau kita lompat dari jendela yang ada mati gitu kan. Tapi yang anehnya di sini ya Mariance tidak pernah berteriak minta tolong. Entah tidak pernah atau mungkin tetangganya pada cuek gitu. Nah lalu suatu ketika tibalah di mana Mariance ini mendapatkan kesempatan untuk bisa kabur dari tempat itu. Terjadi pada tanggal 20 Desember tahun 2014. Saat itu sekitar jam 11 siang. Nah tepat di saat majikannya ini sedang pergi bekerja. Nah tiba-tiba Mariance ini punya ide untuk menuliskan sepucuk surat dalam bahasa Melayu. Dia menuliskan di surat tersebut dengan tulisan
tolong saya disiksa, saya mandi darah setiap hari. Lalu surat itu dia sembunyikan ke dalam saku celana, menunggu waktu yang tepat untuk meminta tolong kepada orang yang ada di luar apartemen. Nah, menjelang jam 6 sore, pada saat itu Mariance sedang menyapu, membersih-bersihkan apartemen. Tiba-tiba dia mendengar ada orang yang lewat di depan pintu apartemen. Nah, tetangganya itu adalah orang India berumur 70 tahun yang kebetulan sedang lewat. Lalu tiba-tiba Mariance langsung meremas surat yang sudah dia kantongi dan melempar surat tersebut dari ventilasi udara sambil berteriak minta tolong. Dan di saat itulah keberuntungan berpihak kepada Mariance. Tetangganya langsung melihat surat tersebut dan membaca isi tulisan yang ditulis dalam bahasa Melayu. Dan tanpa pikir panjang lagi, tetangganya langsung menuju ke kantor polisi yang ada di Ampang untuk melaporkan kejadian tersebut. Nah, 1 jam kemudian, pihak kepolisian langsung datang ke apartemen tempat Mariance bekerja. Pada saat polisi datang, di saat itulah si majikan ini panik. Majikannya ini langsung bermohon-mohon kepada Mariance. Dia membujuk Mariance untuk tidak menceritakan apapun yang terjadi. Di saat itu, Mariance benar-benar merasa dalam tekanan. Dia ketakutan karena berada di negara orang gitu ya. Dia takut nanti dia tidak mendapatkan pembelaan juga. Nah, di saat itu, pihak kepolisian langsung mengajak Mariance untuk dibawa. Dan Mariance ini diyakinkan oleh pihak polisi Ampang kalau dia akan tetap aman bersama pihak kepolisian. Di saat itu, Mariance diamankan lalu dia dimintai keterangan. Mariance langsung menceritakan semua kejadian dengan detail dan menunjukkan juga bekas-bekas luka, bukti-bukti semuanya sudah ditunjukkan. Dan bahkan di saat itu Mariance hanya menggunakan pakaian luar. Dia tidak memakai pakaian dalam. Dan di saat itu Mariance mengatakan kalau dia tidak mampu melawan majikannya tersebut. Dia tidak mempunyai tenaga karena berhari-hari disiksa dan tidak makan, dan dia hanya mampu berdoa agar bisa terbebas dari kehidupan neraka atau kehidupan siksaan majikannya. Setelah memberikan keterangan, pihak kepolisian langsung melarikan Mariance ke Rumah Sakit Ampang Jaya di Kuala Lumpur dan dia dirawat di sana selama 9 hari. Dan di saat itu yang sangat menyedihkannya adalah Mariance ini pertama kali berangkat ke Malaysia, berat badannya itu adalah 60 kg. Sementara ketika sudah bekerja bersama majikannya, berat badannya hanya tinggal 20 kg. Dan di saat itu dia sangat bersyukur karena ya Tuhan masih mengizinkan dia untuk tetap hidup. Lalu singkat cerita, setelah dirawat di rumah sakit, akhirnya Mariance ini diantar ke rumah perlindungan TKI milik Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan di sana dia tinggal selama 6 bulan untuk mengikuti 5 kali persidangan. Dan pada awalnya kasus ini benar-benar ditangani oleh pihak pemerintah Malaysia, dan Mariance ini berada di Malaysia kurang lebih 1,5 tahun. Jadi dari kontrak kerjanya kan harusnya dia 2 tahun, tapi baru 8 bulan menjalani pekerjaan dia sudah mendapatkan siksaan. Ditambah lagi dia menjalani persidangan selama 6 bulan. Jadi totalnya 1,5 tahun berada di Malaysia. Dan ini benar-benar kondisi yang tidak bisa terbayangkan gitu ya geng ya. 8 bulan mengalami siksaan, 6 bulan harus menjalani sidang. Udah pasti kangen kampung, pengen pulang, pengen merasa aman gitu ya di dalam pelukan keluarga lah gitu. Tapi ya apa boleh buat, Mariance yang bernasib malang ini harus menjalani semua itu. Akhirnya setelah semua yang terjadi, Mariance baru dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 4 Juli tahun 2015. Dan Mariance tidak peduli gitu ya dengan apa yang akan dihadapi oleh majikannya. Mau dia dihukum mau enggak terserah. Menurut dia yang terpenting adalah dia selamat, dia bisa merasa aman pulang ke kampung halamannya. Dia sangat bersyukur di saat itu bisa lolos dari penyiksaan. Dan Mariance sangat berharap kisah dia ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi semua masyarakat di kampungnya, yaitu masyarakat NTT yang ingin menjadi TKI dan TKW di luar negeri, agar bisa berhati-hati memilih majikan. Tidak banyak informasi yang bisa didapatkan dari ya kelanjutan hukuman bagi si majikan ya. Kita nggak tahu lah apa yang terjadi. Tapi yang jelas para perekrut, orang-orang yang merekrut Mariance di awal menjanjikan pekerjaan yang enak dengan gaji yang tinggi, ya ternyata hanya mendapatkan penyiksaan gitu ya bagi Mariance. Nah akhirnya ini dipermasalahkan oleh pihak keluarga Mariance. Tepat pada tanggal 25 November tahun 2016, Pendeta Emi Sahertian mendampingi Mariance dan juga ada beberapa korban lain untuk melaporkan kasus ini ke Polda NTT.
Lalu setelah itu pihak Ditreskrimum Polda NTT menahan 2 orang tersangka yang mana mereka ini dituduhkan ke dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO atas laporan dari Mariance dan warga. Salah satu tersangka adalah Teddy Moa yang mana dia diamankan polisi di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo pada 12 Maret tahun 2018. Lalu sementara itu, tersangka lain yaitu Peter Boki ditangkap sehari kemudian atau pada tanggal 13 Maret tahun 2018. Lalu sementara itu, salah satu orang yang bertugas untuk merekrut lainnya yang bernama Asnat Tafuli itu masih buron dan masih dalam pengejaran. Nah, dia ini nih, Asnat ini yang merekrut Mariance dari awal. Jadi mereka semua mendapatkan hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana dengan majikannya? Ya seperti yang gue katakan tadi, tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Namun belakangan dikabarkan kalau majikannya ini masih bebas hingga saat ini karena putusan pengadilan menyebutkan bahwa bukti yang ada itu sudah rusak dan tidak kuat untuk menuntut si majikannya ini. Kejam banget ya. Sehingga di saat itu peradilan tidak dapat dilanjutkan dan kasusnya dianggap misterial dengan keputusan discharge not amounting to acquittal atau DNAA. Yang artinya nih ya, si majikan ini bebas namun masih bisa diadukan kalau ada bukti baru atau novum. Namun Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI memaparkan bahwa tidak ada anggaran untuk menaikkan kembali kasus ini. Inilah perbedaannya ya, jadi warga Konoha sama warga Amerika. Warga Amerika nih ya, lo kalau ketemu bule Amerika nih, lo pukul atau ribut sama dia, kata-kata pertama yang akan dia sebutkan adalah "Yo, I'm American." Saya adalah seorang Amerika. Saya seorang warga Amerika. Dan itu adalah semacam kata-kata peringatan, semacam paspor ke segala dimensi gitu ya. Ketika seorang bule mengaku dia adalah seorang Amerika, yang artinya kalau lo berurusan sama dia, maka urusannya itu bisa satu negara, bisa berurusan panjang. Satu orang Amerika berbuat salah di negara orang lain, itu negara dia bakal turun tangan habis-habisan. Ada orang Amerika yang membuat tindakan kejahatan di sebuah negara lalu mau dihukum mati, itu negaranya akan memperjuangkan tuh sampai mau perang pun nggak apa-apa, yang penting itu warganya jangan dihukum mati di negara orang, karena itu sebuah kehormatan. Dan ya bagaimana ya, jadi jika ada orang atau warga Amerika yang bermasalah di luar, maka negaranya itu bakal mengurusi sampai ke akar-akarnya, geng. Berbeda nih ya dengan kasus yang dialami oleh Mariance ini. Hal ini sungguh sangat disayangkan ya, karena ada korban yang kondisinya benar-benar menggenaskan, tetapi ya pelaku bisa melenggang kangkung aja gitu, tidak diproses. Foto-foto Mariance dengan wajah babak belur bahkan tersebar di beberapa media, dan itu sebenarnya sudah cukup menjadi bukti. Nah, namun anehnya nih ya, semacam ada permainan gitu ya, dikatakan kalau buktinya dianggap sudah rusak. Dan Mariance ya selaku orang dari kampung yang mungkin dia tidak paham dengan hukum, ya dia tidak mendapatkan keadilan, dia tidak mendapatkan informasi serta keadilan apapun. Dan bahkan kabarnya pihak KBRI tidak menyampaikan keterangan ini kepada Mariance. Jadi Mariance ini ya mau tidak mau dia ya terima-terima aja, yang penting dia bisa pulang kampung dengan aman, mengobati traumanya. Sampai saat sekarang ini, pendamping tetap mengawal kasus dari Mariance ini, tetapi hanya bisa sebatas ya mengejar para pelaku yang melakukan TPPO atau tindakan pidana perdagangan orang yang ada di Indonesia doang gitu ya. Memang para pelaku-pelaku yang berhubungan langsung dengan Mariance sudah ditangkap, namun cukong-cukong kelas atasnya gitu ya, para penyalur yang lebih di atasnya lagi ya sampai sekarang masih berkeliaran. Terutama yang belum ditangkap adalah pimpinan PT-nya. Sampai saat sekarang ini ya dia masih bebas. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan Mariance Kabu saat ini, geng? Nah, semenjak kejadian itu, pasca dia balik ke kampung halamannya, untuk saat sekarang ini, Mariance menjadi seorang mentor menenun di komunitas Hanaf namanya. Komunitas ini didirikan oleh Mariance sendiri beserta dengan teman-teman yang mensupport dia. Dan teman-temannya ini benar-benar membantu Mariance untuk bisa kembali ke kehidupan normal, walaupun fisiknya sudah tidak bisa kembali seperti dahulu. Nah, dengan kegiatan menenun, Mariance ini menemukan jalan untuk bisa melupakan traumanya di masa lalu. Dan hasil tenunan dari Mariance itu biasanya menjadi kain-kain yang indah sekali, geng, kalau kalian lihat. Dan untuk saat ini, Mariance punya harapan untuk sang majikan itu bisa diproses. Yang dimana dia mengeluarkan statement kayak gini, "Saya sudah menunggu selama 7 tahun, tapi janjinya tidak ada. Dan saya juga tidak tahu itu sudah sampai di mana itu majikannya. Saya
Saya hanya berharap tahu bagaimana keadaan di sana dan janji KBRI itu bagaimana saat ini. Saya menunggu itu," katanya. Nah, lalu dia bilang, "Mau lambat atau cepat, keadilan itu akan terungkap dan itu saya sangat berharap juga bagaimanapun yang bolak-balik itu pergi datang itu jangan percaya." Jujur gue agak kurang paham sebenarnya dengan statement yang dia utarakan, tetapi di sini pada intinya adalah dia menuntut keadilan agar si pelaku alias si majikannya ini mendapat hukuman yang setimpal. Namun geng, syukur alhamdulillahnya nih ya, tiba-tiba pengadilan Malaysia di tahun 2023 ini kembali mengangkat lagi kasus dari Mariance ini. Jadi harapan Mariance sedikit demi sedikit sudah mulai terjawab. Pengadilan Malaysia kembali memulai sidang terhadap terdakwa Ong Su Ping Serene selaku mantan majikan pekerja migran Indonesia atau PMI Mariance Kabu. Dia dihadirkan kembali sebagai terdakwa di Pengadilan Ampang Malaysia pada hari Kamis 2 Maret tahun 2023 kemarin. Jadi baru aja kejadiannya. Nah, masih dengan kasus yang sama, dia dianggap melakukan pelanggaran hukum terhadap Mariance Kabu yang bekerja di rumahnya pada tahun 2014. Jadi bisa dipastikan ya, selama ini hidupnya si majikan ini nggak tenang gitu ya. Jadi dia itu menunggu dengan deg-degan gelisah kapan dia akan diadili. Sampai pada akhirnya tahun 2023 ini kasus ini diangkat kembali. Dalam persidangan ini, si pelaku alias si majikan ini menghadapi 3 dakwaan, yaitu pasal perdagangan orang atau trafficking, section 13. Terus kekerasan dengan senjata yang menimbulkan kecederaan parah, section 326. Lalu penganiayaan berat, section 307. Dengan ancaman 20 tahun penjara. Udah sama kayak kasus pembunuhan gitu ya. Kan biasanya kalau di Indonesia kasus pembunuhan itu seringan-ringannya 15 tahun. Nah, tapi ini kasus penganiayaan di Malaysia itu cukup berat ya, 20 tahun. Selain dari si majikan yang dipanggil ke pengadilan, ada lagi sahabat dari si majikannya yang bernama Sang Yo Keleng. Dia ini adalah teman perempuan dari Serene alias si majikan yang juga dikenakan dakwah perdagangan orang. Dan persidangan kali ini itu beragendakan pemeriksaan berkas-berkas administratif sebelum dilakukannya pemeriksaan atas pokok perkara. Nah, namun berkasnya ya masih ada yang belum lengkap. Jadi nanti persidangannya akan dilanjutkan tanggal 17 April 2023 ini, geng. Lalu di dalam persidangan ini, CR Selva yang ditunjuk oleh KBRI sebagai watching brief lawyer atau perwakilan legal untuk memonitor persidangan ini. Beliau meminta agar hakim segera menyelenggarakan persidangan itu kalau bisa lebih cepat daripada tanggal 17 April. Karena kasus ini sudah menjadi perhatian besar bagi masyarakat Indonesia. Jadi nih geng, dalam kasus ini kekuatan netizen Indonesia sangat dibutuhkan. Kekuatan kalian sangat dibutuhkan. Yang dimana kalau kasus ini bisa viral lagi, bisa rame lagi sampai ke negeri seberang, maka keadilan untuk saudara kita Mariance insya Allah ya bisa digapai. Jadi dalam kasus ini benar-benar membutuhkan people power atau netizen power untuk memviralkan kembali kasus Mariance ini. Jadi mari sama-sama nih, selain kita berdoa ya kita viralkan kasus ini. Kita hebohkan lagi, kita ramaikan lagi agar saudara kita mendapatkan keadilan gitu ya. Pihak hakim sudah mengatakan kalau mereka bersedia mempercepat persidangan apabila pihak jaksa segera melengkapi berkas tersebut. Nah, gua rasa nih kalau misalkan kita bisa menghebohkan lagi nih kasus ya kan, minta keadilan bagi Mariance, bikin hashtagnya, terus juga videonya di media sosial banyak gitu ya, pasti pihak pengadilan Malaysia bakal segera mempercepat prosesnya. Dan teruntuk juga teman-teman yang ada di Malaysia, mohon doanya juga dan bantuannya juga, karena bagaimanapun ya ini bukan persoalan permasalahan antar negara atau antar suku, tapi ini masalah kemanusiaan. Walaupun Mariance ini adalah warga Indonesia, bukan berarti teman-teman di Malaysia harus membela si pelaku yang kebetulan warga negara Malaysia. Karena bagaimanapun juga salah tetaplah salah, kejam tetaplah kejam gitu kan. Karena tidak tertutup kemungkinan akan ada Mariance lainnya yang akan menjadi korban kalau orang seperti Ong Su Ping Serene ini berkeliaran. Dan tidak tertutup kemungkinan korbannya bisa saja warga Malaysia sendiri. Jadi mari sama-sama kita saling support ya geng.